Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa dengan NIM 200504017 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual, yaitu perlindungan varietas tanaman. Berikut adalah penjelasannya. Baik, pertamanya saya akan menyebutkan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan varietas tanaman ini. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Kemudian yang kedua itu ada PP Nomor 13 Tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan VTA. Dan yang ketiga itu ada PP Nomor 14 Tahun 2004 tentang syarat dan tata cara pengalihan PVT dan penggunaan varietas yang dilindungi oleh pemerintah. Dan yang keempat itu ada PP Nomor 48 Tahun 2012 tentang PNBP yang berlaku di Kementerian Pertanian. Dan kemudian ada beberapa permentan mengenai perlindungan varietas tanaman itu sendiri. Nah, di slide kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian perlindungan varietas tanaman atau PVT tersebut. Perlindungan varietas tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara, yang dalam hal ini biasanya diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya itu dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 tentang PVT. Yang kedua adalah hak perlindungan varietas tanaman. Sebenarnya, apakah hak perlindungan varietas tanaman tersebut? Hak perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 tentang PVT. Varietas, kemudian ada varietas tanaman. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Nah, hal ini itu diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 tentang PVT. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lingkup PVT. 1. Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Kedua, suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah didagangkan di Indonesia atau sudah pernah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari 1 tahun atau telah diperdagangkan di luar negeri dari lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Ketiga, suatu varietas dianggap unik bila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan hak PVT. Keempat, suatu varietas dianggap seragam bila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Kelima, suatu varietas dianggap stabil bila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus. Keenam, varietas dapat diberi PVT bila sudah diberi nama. Ketentuan pemberi nama varietas adalah 1. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis. Kedua,
Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. Ketiga, penamaan varietas dilakukan oleh pemohon PVT dan didaftarkan pada kantor PVT. Keempat, apabila pemberian nama tidak sesuai dengan butir B, maka kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut. Kelima, apabila nama varietas sudah digunakan pemohon lain, maka pemohon wajib menggantinya. Keenam, nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis tanaman yang dapat dimohonkan PVT. Seluruh jenis atau spesies tanaman hasil pemuliaan, baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif. 1. Tanaman pangan. 2. Tanaman hortikultura. 3. Tanaman perkebunan. 5. 4. Tanaman kehutanan. 5. Tanaman hijauan atau pakan ternak. 6. Tanaman lain dalam kurung rumput laut. Nah, bakteri, bakteroid, mikroplasma, virus, viroid, dan bakteriofag itu tidak dapat diberikan PVT. Lalu, selanjutnya kita akan membahas mengapa suatu varietas tanaman itu tidak dapat diberikan PVT. Varietas tanaman yang tidak dapat diberikan PVT adalah varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Contohnya itu adalah narkoba jenis ganja, dan yang kedua itu adalah varietas hasil rekayasa genetik yang disisipi gen dari binatang yang dilarang suatu agama. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jangka waktu perlindungan varietas tanaman. 1. Jangka waktu PVT. A. 20 tahun untuk tanaman semusim dan B. 25 tahun untuk tanaman tahunan. Yang kedua, mengatur bahwa jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian PVT. Dan aturan ketiga jangka waktu PVT menyatakan bahwa sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima kantor perlindungan varietas tanaman sampai dengan diberikan hak tersebut kepada pemohon diberikan perlindungan sementara. Selanjutnya ada prosedur permohonan PVT dan hak prioritasnya. Permohonan pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman PVT secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. Permohonan pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman atau PVT hanya dapat diajukan untuk suatu varietas tanaman, di mana permohonan dapat diajukan oleh 1. Pemulia. Pemulia yang menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tanaman. Imbalan tersebut dapat dibayarkan dengan ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, yaitu 1. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus. 2. Berdasarkan presentasi. 3. Dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus. 4. Dalam bentuk gabungan antara presentasi dengan hadiah atau bonus yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kedua, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau memesan varietas dari pemulia. Para pihak yang mempekerjakan pemulia ini dapat berasal dari perorangan, instansi pemerintah, maupun pihak swasta. Para pihak tersebut yang memberikan dana dan fasilitas yang diperlukan bagi pemulia untuk menghasilkan suatu varietas tanaman yang baru. Kerjasama antara kedua belah pihak ini dituangkan ke dalam sebuah perjanjian yang dibuat secara khusus. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, varietas tanaman yang dihasilkan pemulia selanjutnya akan dialihkan kepada pihak yang mendanai kegiatan pemulihan tanaman. Orang atau badan hukum selaku kuasa dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman harus menyertakan surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak. Yang ketiga adalah ahli waris.
pihak ahli waris dapat merupakan ahli waris dari pemulia tanaman maupun ahli waris dari pihak yang mempekerjakan pemulia atau memesan varietas dari pemulia. Dalam mengajukan permohonan pendapatan hak perlindungan varietas tanaman atau PVT, seorang ahli waris harus membawa serta dokumen resmi sebagai bukti bahwa dirinya benar merupakan ahli waris dari pemulia tanaman maupun ahli waris dari pihak yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia. Dan yang keempat, ada konsultan PVT yang terdaftar di kantor PVT. Konsultan perlindungan varietas tanaman. Permohonan pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman (PVT) dapat juga diajukan oleh pihak pemohon yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di Indonesia. Mereka dapat membuat permohonan melalui konsultan perlindungan varietas tanaman di Indonesia selaku kuasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagan alur pelayanan permohonan hak PVT. 1. Permohon mengisi formulir permohonan hak PVT dan formulir deskripsi varietas baru dengan melampirkan foto berwarna yang menjelaskan deskripsi dan bukti pembayaran permohonan hak PVT. Kedua, permohonan yang lengkap dan benar akan diumumkan selama 6 bulan melalui berita resmi PVT yang akan dipublikasikan melalui kantor pusat PVT PP, majalah info PVT dan PP, dan website resmi pusat PVT PP. Selama masa pengumuman tersebut, varietas dapat diberikan perlindungan sementara. 3. Apabila selama 6 bulan tidak terdapat pandangan dan atau keberatan dari pihak manapun, pemohon harus mengajukan permintaan pemeriksaan substantif paling lambat 1 bulan setelah masa pengumuman selesai. Keempat, pelaksanaan pemeriksaan substantif oleh pusat PVT PP. 5. Klarifikasi hasil pemeriksaan substantif dari Komisi PVT sebagai dasar rekomendasi dalam pemberian atau penolakan hak PVT kepada Kepala Pusat PVT PP. Keenam, sertifikat hak PVT diberikan kepada permohonan yang diterima. Ketujuh, surat penolakan diberikan kepada pemohon yang permohonannya ditolak. Kedelapan, pengajuan banding dapat dilakukan oleh pemohon paling lambat 3 bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan. Lalu, apa sajakah yang menjadi syarat-syarat permohonan hak perlindungan varietas tanaman? 1. Formulir permohonan hak PVT yang sudah diisi. Kedua, formulir deskripsi varietas baru yang sudah diisi. Ketiga, foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas doff untuk memperjelas deskripsi. Keempat, bukti pembayaran biaya permohonan hak PVT. Kelima, fotokopi surat penugasan atau surat keterangan atau surat pemesanan kepada pemulia apabila permohonan bukan pemulia aslinya. Keenam, fotokopi surat bukti penerimaan hak lebih lanjut atas varietas tersebut telah dialihkan kepemilikannya. Ketujuh, surat kuasa kepada konsultan yang ditandatangani oleh pemohon konsultan di atas kertas bermaterai apabila permohonan hak PVT diajukan melalui konsultan PVT. Kedelapan, surat kuasa kepada orang atau badan hukum di atas kertas bermaterai apabila permohonan hak PVT diajukan melalui orang atau badan hukum. Kesembilan, dokumen bukti ahli waris apabila permohonan diajukan melalui oleh ahli waris. 10. Untuk varietas hasil rekayasa genetik, diperlukan surat keterangan aman pangan dari instansi yang berwenang. 11. Surat perjanjian dengan pemilik varietas asal jika merupakan varietas turunan esensial. 12. Untuk pemohon dengan menggunakan hak prioritas, membutuhkan 1. Salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh pihak yang berwenang di negara asal. Kedua, salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di luar negeri. Selanjutnya, diketahui bahwa hak PVT tersebut dapat dialihkan. Nah, pengalihan hak PVT ini diatur sebagai berikut. 1. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena A. Pewarisan, B. Hibah, C. Wasiat,
D. Perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau E. Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Kedua, setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada kantor PVT dan dicatat dalam daftar umum PVT. Ketiga, pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Keempat, perjanjian lisensi harus dicatatkan pada kantor PVT dan dicatat dalam daftar umum PVT. Dan yang terakhir adalah berakhirnya hak PVT. 1. Hak PVT dapat berakhir karena 1. Berakhirnya jangka waktu, B. Pembatalan, dan C. Pencabutan. 2. Pembatalan dan pencabutan hak PVT dilakukan oleh kantor PVT. Ketiga, hak PVT yang dibatalkan apabila setelah hak diberikan ternyata A. Syarat-syarat kebaruan dan atau keunikan tidak dipenuhi pada pemberian hak PVT. B. Syarat-syarat keseragaman dan atau stabilitas tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT. C. Hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Keempat, hak PVT dicabut berdasarkan alasan A. Pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu 6 bulan. B. Syarat atau ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah. C. Pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT. D. Pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT. Atau E. Pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya serta alasannya secara tertulis kepada kantor PVT. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaklumi. Atas perhatian Anda semua saya ucapkan terima kasih.